Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arfak Saripandi dari kelas 6E dengan kode NPM 233510715. Baiklah, di sini saya mendapatkan tugas yaitu adalah untuk mempelajari sebuah JavaScript menggunakan FreeCodeCamp. Baiklah, di sini langsung kita masuk ke Introduction to JavaScript. Kita langsung masuk ke pertama dan di sini adalah bahasa Inggris. Kita buat translate ke terlebih dahulu. Buka setting saja, kita pilih translate dan kita pilih Indonesia. Nah, di sini akan terbuat jadi Indonesia. Mulai pertama-tama, apa itu JavaScript dan bagaimana cara kerjanya dengan HTML dan CSS? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang ampuh yang menghadirkan interaktivitas dan perilaku dinamis dari situs web. Meskipun HTML dan CSS adalah bahasa markup yang digunakan untuk menyusun konten dan menata elemen pada halaman, JavaScript melampaui itu dengan memungkinkan fungsionalitas yang memiliki kompleks seperti menangani input pengguna, menganimasikan elemen dan bahkan membangun aplikasi web lengkap. Sebagai contoh, ketika Anda mengklik tombol, mengirimkan formulir, atau mengarahkan kursor ke menu, JavaScript menentukan bagaimana halaman tersebut berperilaku. Begini contohnya, inilah contoh bagaimana ketika bekerja sama. Di sini ada juga HTML dan stylenya dan juga body. Di sini ada button klik. Dalam contoh ini HTML digunakan untuk mendefinisikan konten, sebuah judul, satu elemen, dan sebuah tombol button elemen. Tombol button elemennya ini ya guys ya. Nah, CSS digunakan untuk menerapkan gaya pada judul seperti membuat teks berwarna hijau. JavaScript digunakan untuk menampilkan pesan peringatan saat tombol diklik. Singkatnya, HTML menyediakan struktur, CSS menambahkan gaya, dan JavaScript memungkinkan perilaku sehingga menciptakan pengalaman web yang lengkap dan interaktif. Pertanyaannya adalah, apa peran JavaScript dan dalam mengembangkan web dibandingkan dengan HTML dan CSS? Yaitu pertama adalah JavaScript menyediakan fungsional interaktif dan berperilaku dinamis untuk halaman website. Kedua, bagaimana JavaScript biasanya berinteraksi dengan HTML dan pada CSS pada sebuah halaman web? Jawabannya itu adalah JavaScript berinteraksi dengan halaman untuk mengubah konten dan gaya secara dinamis. Selanjutnya, nomor 3, manakah pertanyaan berikut yang benar mengenai hubungan antara JavaScript, HTML, dan CSS? HTML dan CSS adalah bahasa markup, sedangkan JavaScript adalah bahasa pemrograman. Nah, coba kayak saya periksa. Nah, di sini sudah benar. Selanjutnya kita lanjutkan. Kita lanjutkan kedua, yaitu adalah apa itu tipe data dan apa saja berbagai tipe dalam data JavaScript. Dalam JavaScript, tipe data adalah jenis nilai yang Anda simpan, seperti angka atau teks. Variabel adalah wadah bernama yang menyimpan nilai dengan tipe data tertentu, memungkinkan Anda untuk merujuk dan memanipulasi di seluruh kode Anda. Anda mungkin ingat saat belajar matematik di sekolah kita mengerjakan variabel seperti ini. X sama dengan 2, Y sama dengan 4, dan X plus Y. Anda dapat membuat variabel seperti X dan Y, kemudian merujuk variabel tersebut di seluruh program Anda. Dan sehingga operasi matematik seperti penjumlahannya, konsepnya serupa dalam pemrograman. Anda dapat membuat nama variabel sendiri dan menentukan nilai padanya. Nilai-nilai ini akan memiliki tipe data yang berbeda. Tipe data membantu program memahami jenis data yang sedang diolahnya. Apakah itu angka, teks, dan hal lainnya. JavaScript memiliki beberapa tipe dasar yang akan Anda gunakan dalam pemrograman kita. Pemrograman Anda. Kita dapat mempelajari ketika setiap tipe dan secara lebih detail di pelajaran mendatang. Untuk saat ini, berikut adalah pengantaran singkat tentang berbagai tipe dari JavaScript. Tipe data pertama yang akan dibahas adalah number. Tipe data tersebut. A. Number. Mewakili nilai bulat dan memiliki floating point. Contohnya, bilangan bulat meliputi 9, 19, dan 90. Selanjutnya adalah activity editor interaksi dan contoh untuk beberapa bilangan bulat untuk melihat pembaruan di konsol.
Nah, di sini ada konsol log 3, konsol log 5, konsol log min 6-nya. Bilangan floating point adalah bilangan yang memiliki titik desimal. Contoh bilangan floating point meliputi 3.14 dan 5.2. Selanjutnya, bagian selanjutnya adalah example and floating point numbers. Nah, konsol log 3.14, konsol log 7.2, konsol log min 14.5. Tipe data selanjutnya adalah string. String adalah rangkaian karakter atau teks yang diampit oleh tanda kutip berikut. String digunakan untuk tanda kutip ganda, contohnya console log I love to quote tanda seru dan titik koma. Dekat contoh penggunaan tanda kutip di tunggal. Nah, console log titik tanda kutip tunggalnya dan selanjutnya adalah love to quote tanda seru. Seringkali Anda menggunakan string untuk mewakili nama, label, pesan, peringatan, dan lain sebagainya. Tipe data lain yang digunakan dalam JavaScript adalah boolean. Tipe data ini int. Boleh mewakili salah satu dua nilai true dan false. Misalnya sebuah program memungkinkan memeriksa apakah pengguna sudah masuk login true atau belum login false dan mengubah halaman berdasarkan hal tersebut. Jika pengguna sudah masuk, Anda mungkin ingin menampilkan halaman dashboard seperti kepada mereka. Jika belum, Anda ingin menampilkan halaman login kepada mereka. Dua tipe data selanjutnya yang digunakan dalam JavaScript adalah undefined dan null. Undefined artinya sebuah variabel telah direlasikan tetapi belum diberi nilai. Akan Anda mempelajari lebih lanjut tentang ini di pelajaran berikutnya. Null artinya variabel tersebut sengaja diatur ke nothing dan tidak menyimpan nilai apapun. Ketika akan mempelajari lebih lanjut tentang cara kerjanya di pelajaran selanjutnya. Tiga tipe data terakhir lebih kompleks sifatnya. Ketiganya adalah objek, simbol, dan begin. Sebuah himpunan objek adalah kumpulan pasangan kunci nilai. Contohnya, nama, tanda kutip 2, alis, koma, hak 30. Objek sangat berguna untuk mengelompokkan informasi yang berkaitan. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang cara kerja dengan objek di modul selanjutnya. Simbol adalah tipe nilai khusus di JavaScript yang selalu unik dan tidak dapat diubah. Nilai ini sering digunakan untuk membuat label atau mengidentifikasi untuk unik untuk seperti simbol, tanda kurung, tanda kutip, my symbol. Begin digunakan untuk angka yang lebih besar, yang melebihi batas number tipe berikut, yaitu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 0, 1, 9, dan seterusnya. Contoh berikut ini membuat angka begin dengan menambahkan angka n di akhir. Angka yang sangat besar. Kita bisa melihatnya di sini. Ini adalah n-nya. Simbol dan break-in merupakan dua jenis yang kurang umum digunakan, tetapi tetap penting untuk mengetahuinya. Memahami tipe data ini akan membantu kita menangani dan mengelola berbagai jenis data dalam pemrograman, karena setiap tipe memiliki karakteristik dan perilaku yang berbeda. Inilah di sini ada pertanyaan. Yang pertama adalah manakah di mana berikut ini yang memiliki tipe string? Itu adalah hello. Kita bisa melihatnya. Ini adalah hello string. Yang selanjutnya tipe data apa yang merepresentasikan nilai yang berupa true dan false. Nah, kita bisa cek itu adalah boolean. Selanjutnya, jika sebuah variabel telah dideklarasikan tetapi belum diberi nilai, apa tipe datanya? Jika sebuah variabel telah dideklarasikan undefined, coba kita periksa. Nah, jawaban kita benar semua. Selanjutnya, yang ketiga, apa itu variabel dan apa pedoman penanaman variabel JavaScript? Dalam JavaScript, variabel berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan data yang dapat Anda akses dan modifikasi di seluruh program Anda. Anda dapat menganggap variabel sebagai kotak penyimpanan nilai. Dengan variabel Anda dapat membaca hal-hal seperti angka, teks, dan merujuk pada nilai-nilai kapanpun Anda membutuhkan dalam program Anda. Salah satu cara mendeklarasikan variabel di JavaScript adalah menggunakan let, kata kunci var. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang kata let, kunci var, serta cara lain untuk mendeklarasikan variabel di pelajaran selanjutnya. Berikut adalah contoh penggunaan let untuk mendeklarasikan variabel bernama hak atau umur. Kita bisa melihatnya, ini adalah contohnya.
Selanjutnya ini adalah variabel tersebut belum memiliki nilai. Jika Anda mencoba menggunakan variabel tersebut, Anda akan mengembalikan nilai undefined yang berarti variabel tersebut tidak memiliki nilai. Berikut contohnya adalah catatan. Konsol log adalah fungsi yang menampilkan informasi konsol yang merupakan bagian dari perembahan web yang Anda gunakan untuk mendebug kode. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang ini, konsol log, di pelajaran mendatang. Selain itu, garis miring simbol digunakan untuk menambahkan komentar dalam kode Anda. Komentar adalah catatan untuk diri Anda sendiri pada kode yang lain yang akan diabaikan oleh kode yang jalan. Nah, di sini kita bisa contohnya itu adalah ini undefined. Ini adalah simbol komentarnya. Selanjutnya, untuk menentukan nilai ke sebuah variabel, Anda perlu menggunakan operator penugasan saat ini. Contohnya ini. Sekarang saat Anda menggunakan variabel tersebut akan mengembalikan nilai ke-25. Nah, di sini adalah x sama dengan 25, konsol log x, dan kita komentar 25. Operator penugasan terlihat seperti tanda sama dengan, tetapi tidak merisaukan kesamaan. Anda akan mempelajari operator yang tepat untuk berisi kesamaan di pelajaran selanjutnya. Operasi penugasan digunakan untuk menetapkan nilai ke suatu variabel. Proses penetapan nilai ke suatu variabel ini akan dikenal sebagai inisialisasi. Salah satu kelebihan menggunakan let, kata kunci untuk mendeklarasikan variabel adalah Anda dapat menentukan ulang nilai padanya. Dalam pemrograman penetapan ulang berarti memberikan nilai baru kepada variabel yang sudah memiliki nilai. Berikut contoh cara menetapkan ulang nilai x variabel tersebut, yaitu ini adalah contohnya. Kita bisa melihat sekarang x variabel tersebut menyimpan nilai 30, berarti bahwa let kata kunci 3 diperlukan, kata kunci tidak diperlukan karena x variabel tersebut sudah dideklarasikan. Jadi tidak perlu lagi mendeklarasikan untuk kedua kalinya. Saat menggunakan penugasan ulang, Anda hanya perlu menunjuk pada nama variabel penugasan ulang berguna karena memungkinkan Anda memperbarui dan mengubah nilai yang tersimpan dalam variabel saat pemrograman Anda berjalan. Contoh yang baik untuk ini adalah memperbarui poin dalam permainan. Menanam variabel memungkinkan tampak sederhana, tetapi ada beberapa aturan dan praktis terbaik untuk memastikan kode Anda mudah dibaca dan berfungsi. Nama variabel Anda harus menggambarkan apa yang diwakili oleh data tersebut. Misalnya alih-alih menggunakan nama seperti X, nama yang lebih deskriptif seperti X atau poin akan memberikan kode Anda lebih mudah dipahami. Jadi ini adalah contohnya. Bisa melihatnya. Variabel dalam cara ini harus diawali dengan huruf garis bawah atau tanda dolar. Variabel tidak boleh diawali dengan huruf angka. Nah, ini kita bisa melihatnya. Nama variabel peka terhadap huruf besar dan kecil. Artinya X yang ditulis dengan huruf kecil semua dan kata yang ditulis X dengan huruf kapital A dianggap sebagai variabel yang berbeda. Let X 25, let X 30. Nah, kita bisa melihatnya. Inilah mengapa pentingnya untuk menggunakan konferensi penamaan dan konsisten seperti camel case. Camel case adalah format di mana kata pertama semuanya huruf kecil dan setiap kata berikutnya diawali dengan huruf besar. Contoh penggunaan konversi penamaan camel case untuk sebuah variabel kita bisa melihatnya di sini. Ada beberapa kata kunci JavaScript yang dapat Anda gunakan sebagai variabel let, const, function atau return karena kata kunci tersebut dicadangkan untuk berbahasa sendiri. Anda juga dapat menghindari penggunaan karakter khusus seperti tanda seru atau simbol add dalam nama variabel Anda. Sebagai nama variabel tetap mudah dibaca dengan menggunakan huruf, angka, garis bawah, dan atau juga tanda dolar. Dengan mengikuti panduan ini, kode Anda akan lebih bersih dan lebih mudah dikelola seiring bertambahnya kompleks. Itu pertanyaan, kata kunci apa yang akan Anda gunakan untuk mendeklarasikan variabel di JavaScript ketika Anda berencana untuk memperoleh nilainya di kemudian hari? Itu adalah let, seperti yang kita baca tadi.
Manakah di antara berikut ini yang merupakan nama variabel yang valid dalam JavaScript? Player atau score? Bisa ya, player satu score. Mengapa penting untuk menggunakan nama yang deskriptif untuk variabel Anda? Nama yang deskriptif membuat kode Anda lebih mudah dipahami dan dipelihara. Kita cek. Nah, sudah betul. Selanjutnya, wait, di sini iklan. Selanjutnya adalah bagaimana kerja let dan cons. Secara berbeda dalam hal deklarasi, penugasan, dan penugasan ulang variabel. Nah, cara kerja dengan JavaScript, Anda seringkali mendeklarasikan variabel untuk menyimpan data yang akan gunakan di seluruh program Anda. Dalam JavaScript modern, let and dan or cons adalah cara yang lebih disukai untuk mendeklarasikan variabel, tetapi keduanya berbeda dalam cara penanganan penugasan dan penugasan ulang. Dalam pembelajaran ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana let dan cons berbeda dalam deklarasi, penugasan, dan penugasan ulang variabel. Kata kunci ini let memungkinkan Anda untuk mendeklarasikan variabel yang dapat diperbarui atau diberi nilai ulang di kemudian hari. Anda dapat menganggapnya let sebagai wadah yang fleksibel. Setelah Anda menyimpan nilai ini di dalamnya, Anda dapat mengubah nilai tersebut sesuai kebutuhan di seluruh program Anda. Berikut ini contoh mendeklarasikan dan menetapkan nilai variabel dengan let. Let skor sebanding 10. Dalam hal ini, variabel skor dideklarasikan dan diberi nilai 10. Jika Anda ingin memperoleh nilainya, nanti Anda dapat dengan mudah melakukan, yaitu adalah nih di sini kita bisa melihatnya. Contohnya, sekarang skor yang variabel ini menyimpan nilai tersebut yaitu adalah 20. Kita bisa lihat 20. Hal ini membuatnya let sangat berguna ketika Anda tahu bahwa nilai suatu variabel akan berubah saat program Anda berjalan. Di sisi lain, cons digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang bersifat konstan setelah Anda menetapkan nilai ke variabel yang dideskripsikan dengan cons. Anda tidak dapat menentukan nilai lain lagi. Anda itu sangat cons ideal untuk nilai-nilai yang tidak ingin Anda ubah secara tidak sengaja semalam eksklusif program Anda. Berikut ini ada contoh mendeklarasikan dan menetapkan nilai variabel dengan cons. Kita bisa melihat contohnya ini. Setelah max score, nilai ditetapkan ada 100. Nilai tersebut tidak dapat diubah. Nah, contohnya ini yang max score 200. Mencoba menetapkan ulang ke sebuah cons yang variabelnya memunculkan kesalahan di konsol JavaScript Anda, karena konsol variabel bersifat tetap secara nilainya ditetapkan. Anda dapat mendeklarasikan let variabel tanpa langsung memberinya nilai dan Anda dapat memberi nilai nanti. Ini contoh codingannya. Variabel yang dideklarasikan dengan isCon harus diberi nilai pada saat deklarasi. Jika Anda mencoba mendeklarasikan cons variabel tanpa memberikan nilai, Anda akan mendapatkan kesalahan. Nah, ini adalah kesalahannya adalah error missing installation in cons declaration. Anda sebaiknya menggunakan inlet ketika perlu mendeklarasikan variabel yang akan diberikan nilai ulang di kemudian hari. Misalnya untuk melacak perubahan atau skor atau memperbarui nilai dari waktu ke waktu dalam program Anda. Gunakan cons saat Anda mendeklarasikan variabel yang harus tetap konstan seperti nilai konfigurasi atau peraturan yang tidak boleh diubah secara tidak sengaja. Anda juga bisa menggunakan var kata kunci tersebut, tetapi tidak lagi begitu direkomendasikan. Kata kunci var mirip dengan let, hanya saja cangkupnya lebih luas sehingga lebih mungkin menimbulkan masalah dalam program Anda. Bila pertanyaan lagi yaitu, apa yang terjadi jika Anda mencoba menetapkan nilai ke variabel yang dideklarasikan cons? C akan muncul kesalahan karena cons variabel tidak dinilai ulang. Selanjutnya, manakah dari nilai berikut yang merupakan cara yang benar untuk menambahkan angka 100 ke konsol pertama itu max score, yaitu adalah max score 100. Max score
sama dengan 100. Bisakah Anda menentukan cost variabel tanpa memberikan nilai? Tidak, cost variabel saat dideklarasikan. Kalau kita cek, nah jawabannya sudah selesai. Kita silang saja, kita buka code cam. Ini tadi CBB, CB, ekspor lapis CBB. Nah, nah kita kirim. Nah, kita bisa lihat ini sudah selesai. Mungkin segitu saja tentang perkenalkan JavaScript. Apabila saya penjelasannya kurang jelas atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.